Selamat sore, sahabat-sahabat Rumah Hijau Net dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Motif Farmer dari Cipinang Muara Jakarta Timur, yang sore hari ini bersyukur sekali kembali bisa menyapa sahabat semua di dalam rubrik Ngobrol Sore Urban Farming episode ke-37 kali ini. Sebelum saya mulai, saya coba sematkan dulu apa yang mau kita obrolkan di live IG kali ini, supaya teman-teman yang mungkin nanti baru bergabung belakangan bisa tahu saya lagi ngobrolin seputar apa. Nah, sahabat semua, di sore hari ini, wih, Kak Rizky, selamat sore. Sehat-sehat ya, Kak? Senang lihat hasil panennya Kak Rizky, kacang panjang dan aneka tanaman lainnya. Senang banget dengan kegigihannya Kak Rizky, terus mencoba dan mencoba lagi sehingga akhirnya bisa membuahkan hasil. Ya memang berurban farming kurang lebih seperti itu Kak Rizky. Kita perlu terus mencoba apa yang cocok, apa yang terbaik di lahan kita masing-masing, di tempat kita sendiri, karena bisa jadi apa yang cocok di tempat saya mungkin akan lebih cocok di tempatnya Kak Rizky, dan belum tentu cocok di tempatnya Kak Wahyu Dide misalnya yang sudah baru bergabung kali ini. Jadi namanya urban farming, apalagi kita berkebun skala rumah tangga, itu kita sangat perlu terus-menerus mencoba dan bereksperimen sampai kita menemukan sebuah pola. Oh, ini nih sayuran yang paling saya suka, ini sayuran yang paling cocok ditanam di tempat saya, ini metode terbaik, composting kah atau kemudian urban farming, mau hidroponik, budi kamber, aquaponik dan sebagainya, itu semua perlu dicoba. Dan inilah salah satu fungsinya channel ini, sahabat semua, di Rumah Hijau Net, di channel YouTube ini adalah sebagai sahabat buat teman-teman dalam mencoba, bereksperimen. Siapa tahu ketika mencoba, wih, ternyata belum berhasil misalnya, mungkin ada hal-hal teknis kecil-kecil sebetulnya yang hanya perlu sedikit diulik sedikit. Nah, kemudian ternyata berhasil deh menanamnya. Itulah karena pada prinsipnya tanaman itu yang saya kenal ya, sahabat semua, adalah organisme yang tidak pernah kenal bunuh diri. Jadi karena dia tidak kenal bunuh diri, akhirnya dia hanya akan tumbuh kalau lingkungan memungkinkan gitu. Jadi ya, kalau kita mau mengkait-kaitkan dengan kondisi sekarang di masa pandemi ini, di mana banyak kita sedang menjaga diri untuk tidak terkena virus COVID-19 misalnya, tapi kalau sampai kemudian virusnya sampai ke badan kita, apa sih yang dilakukan? Kalau dari beberapa literatur yang saya baca, di katakanlah di mungkin testimoni teman-teman yang sedang survive dengan COVID dan sebagainya, dan berhasil survive dan mendokumentasikan perjalanan mereka, apa yang mereka rasakan dan sebagainya, saya melihat ya virus ini karena merupakan organisme yang tidak kenal bunuh diri juga, akhirnya dia ya hanya akan tumbuh di sebuah tubuh atau badan yang memang cocok dengan habitat si virus ini nih. Apalagi ada Bang Bemo nih sore hari ini yang kemudian memiliki sebuah kapasitas untuk menjelaskan bagaimana sebuah pandemi itu terjadi, epidemi itu terjadi ya, Mas Bro ya. Nah, salah satu yang saya pahami, memang virus ini ya dia hanya bertumbuh di dalam kondisi yang memang dia layak tumbuh. Ketika dia sampai, misalnya contoh virus flu, ada 5 orang satu ruangan kena virus flu, kok yang satu ini sehat-sehat saja, yang 4 kena gitu. Bisa jadi yang 4 ini itu adalah orang-orang yang secara kondisi tubuh, pH tubuh kah, atau kemudian hal-hal yang terjadi di tubuhnya ini membuat virus ini jadi mudah tumbuh dan berkembang gitu. Sedangkan yang satunya karena tubuhnya mungkin lebih sehat, pH di tubuhnya lebih stabil, ya virusnya nyampe, cuma dia tidak bisa tumbuh. Sama seperti bibit tanaman, sahabat semua. Ketika kita bibit kangkung terus kemudian kita taruh di sebuah tanah, tapi kita tidak pernah mengairi tanah tersebut, ya dia, biji itu tidak akan pernah tumbuh. Karena apa? Yang dibutuhkan oleh sebuah benih tumbuh adalah kelembapan. Nah, itu yang perlu kita hadirkan. Jadi berdasarkan pengalaman saya melakukan proses urban farming, ya kita memang perlu mencoba berbagai macam jenis tanaman di tempat kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai apa yang kita harapkan. Kalau kemudian tubuh kita karena memang apa ya, urban farming dan kesehatan tubuh itu bisa jadi sejalan gitu ya, dalam artian kalau kita mau, misalnya Mas Bemo nih, sorry ya Mas Bemo jadi dibahas terus, habis dirimu sangat inspiratif sih.
Jadi misalnya Mas Bemo ini salah satu hobinya adalah olahraga gitu ya. Beliau rutin lari 5 km, atau kemudian kalau lagi hujan atau covid nggak keluar, berarti beliau punya semacam sepeda statis gitu di rumahnya, terus dipasang layar di depannya isinya drama Korea lagi, kan itu jadi membuat lari atau bergerak selama 30 menit ini jadi nggak kerasa kan gitu. Nah itu yang kemudian membuat tubuhnya Mas Bem ini sangat oke banget, apa sehat. Boleh apa mampir ke Instagramnya dan lihat bagaimana sehatnya Mas Bemo di dalam kesehariannya. Itu ya Mas YGDT itu ya, Bemo tuh nama panggilan akrab kami lah, karena beliau sangat menginspirasi. Nah itulah yang kemudian membuat kita melihat bahwa kalau Mas Bemo ini sehat banget sampai kemudian dipanggil ke mana-mana. Kemarin ada bencana di daerah Mamuju misalnya, beliau juga diminta untuk ke sana mengedukasi. Beliau bilang, wah prokes ambiar di sana. Namun ya beliau dalam keadaan baik dan sehat gitu, karena saya percaya beliau sudah punya investasi kesehatan di badannya, sehingga mau virus apapun nempel ya pergi aja gitu. Males virus itu ada di badan sesehat badannya Mas Bem ini. Nah urban farming juga begitu sahabat semua, kita perlu mencoba apa yang paling cocok di lingkungan kita. Bisa jadi kita ngeliat postingan teman, atau kemudian atau teman-teman lihat postingan di IG saya misalnya, atau lihat di beberapa mentor-mentor yang tersebar. Misalnya Pak Roni deh, Pak Roni Tadumi Harja ini salah satu mentor berhidroponik saya, yang kawasannya tuh kawasan-kawasan gede gitu ya. Jadi greenhouse-nya tuh bukan yang kecil-kecil gitu, jadi bener-bener yang besar-besar, dan hasil sayuran tuh bisa gede-gede, dan kita ingin punya seperti itu. Nah yang perlu kita lakukan adalah memang mempelajari tips-tipsnya dan mencoba. Bisa jadi kemudian apa yang dilakukan oleh Pak Roni belum tentu cocok 100% di tempat kita, tapi karena sudah mencoba kita jadi tahu, oh ini nih salah satu tips-tips dan trik-triknya gitu. Saya sapa dulu deh teman-teman yang sudah hadir. Ada Kak Anacan sama Mas Bro Arifin Setiawan, mantap. Oke, kita sore ini mau ngobrol soal yang panen siapa, yang happy siapa. Jadi beberapa hari ini, kemarin sih tepatnya, saya di kontak, di telepon. Pertama dikirimkan beberapa foto, saya belum sempat lihat fotonya, langsung ditelepon sama sahabat saya ini, Mas Denny namanya. Mas Denny ini beliau salah satu penanggung jawab sepertinya apa ya, kegiatan-kegiatan CSR dari sebuah perusahaan di Sumedang gitu ya, di daerah Jawa Barat, yang kemudian beliau laporan gitu. Jadi di akhir tahun 2020 kemarin, di bulan Desember, saya membuat 2 komposter ukuran besar, ukuran 120 liter, yang dipesan oleh teman-teman dari PT Coca-Cola Amatil yang berdomisili di Sumedang. Sebelumnya saya sudah berbagi yang ada domisilinya di Cikarang. Sama-sama membawakan komposter, cuma di Cikarang ukurannya kecil, dan itu untuk mengedukasi warga di sana untuk bisa terinspirasi, oh ternyata komposter bisa ya dibuat dengan ukuran yang seperti ini. Nah yang di Coca-Cola Amatil ini memang disimpan di belakang pabriknya. Jadi di belakang pabrik itu ada sebuah kawasan, tadinya katanya kawasan gersang, yang kemudian mereka tanami secara perlahan, dan kemudian sudah menjadi semacam kawasan penyerapan air, menjadi hutan, menjadi tempat mereka membenih aneka benih untuk dibagi-bagikan gitu ya. Jadi misalnya lagi nanam cabai, nanam tanaman keras, tanaman-tanaman seperti mahoni, punya tanaman-tanaman keras untuk mengurangi kelongsoran. Jadi teman-teman Coca-Cola Amatil itu punya program CSR seperti itu. Nah, saya datanglah ke sana, ke Sumedang, jadi ngerasain tuh jalan tol layang yang baru gitu ya. Asik banget, lancar dan mengerikan kalau kemudian tidak punya sesuatu kesiapan dalam artian fokus dan sebagainya, karena benar-benar lempeng, lancar banget gitu ya. Apalagi kalau pas pulangnya itu karena agak lebih padat, jadinya lempeng tapi pelan gitu. Nah itu kan jadi agak lebih panjang durasi bertahannya. Nah saya sampai di sana, kemudian saya sharing di sana bersama Mas Denny, Pak Cecep, ada Pak Uli juga, terus kemudian ada dihadiri oleh Ibu Camat setempat dan jajarannya. Nah kami sharing seputar composting, ekoenzim. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa saya happy? Jadi yang panen siapa, yang happy siapa gitu. Karena saya melihat hasil karya saya ini bermanfaat.
Dan tidak bisa dipungkiri bahwa tidak semua komposter yang saya buat itu berhasil menghasilkan. Biasanya sih lebih karena faktor manusianya, dan itu sangat bisa dipahami gitu. Jadi saya itu senang banget kalau kemudian teman-teman yang pernah saya bantu pasang instalasi hidroponik atau kemudian komposter khususnya itu posting gitu bahwa mas saya habis panen nih, mas saya habis katakanlah berkebun menggunakan pupuk organik cair yang dihasilkan dari komposternya gitu. Atau kemudian bahkan jangankan hasil ya, mendapatkan kendala aja saya senang gitu. Karena apa? Karena kendala artinya teman saya ini mencoba, teman saya ini melakukan, dan kemudian katakan ada tantangan aroma kah atau kemudian belatung kah dan sebagainya. Itu saya senang kalau kemudian dapat feedback seperti itu. Nah, jadi nanti saya akan mungkin sambil ngobrol ini saya akan memberikan beberapa cuplikan foto dan videonya untuk kemudian nanti teman-teman bisa melihat gambaran bagaimana teman-teman Coca-Cola Amatil ini, ada Kade, Kang Denny sama Kang Cecep itu menggunakan komposternya dan memanen komposternya. Yang menarik adalah POC yang dihasilkan. Jadi ada 2 komposter, salah satu komposternya itu hasil POC-nya warnanya merah. Tadi barusan di grup ada yang respon gitu ya, wah itu pakai Fanta itu sampai kemudian warnanya jadi merah begitu gitu. Dan ternyata begitu saya elaborasi lagi, memang di yang satu gentong itu masuknya macam-macam termasuk sampah rumah tangga. Yang satu tong ini masuknya adalah aneka kulit buah. Ada kulit buah apa? Mangga. Lalu ada kulit buah, saya lupa satunya apa, yang jelas ada kulit buah naga. Jadi ternyata kulit buah naga ini yang membuat POC-nya menjadi berwarna kemerahan. Dan saya sepertinya pernah sharing juga seputar di dua pertemuan yang lalu di ngobrol sore yang sebelumnya. Saya sharing mengenai apa yang perlu kita lakukan setelah POC itu dipanen gitu, dan sepertinya treatmentnya kali ini sudah lebih baik sehingga panennya menjadi lebih menyenangkan dan membahagiakan. Karena itu saya pun jadi ikut berbahagia, sahabat semua. Saya ikut happy banget melihat panen dari teman-teman di Coca-Cola Amatil. Jadi begitu sahabat semua, semoga apa yang saya sharingkan sore hari ini bisa bermanfaat. Intinya adalah kalau saya kehappyannya ada 2 sebetulnya sahabat semua. Yang pertama, saya sangat happy, bersyukur komposter yang saya hasilkan dengan tangan saya sendiri ini itu berhasil bermanfaat. Dan yang kedua adalah saya bersyukur bahwa ketika berhasil bermanfaat, tandanya komposter tersebut sudah berkontribusi mengurangi tumpukan sampah di TPA seberapapun nilainya. Karena dalam urusan sampah ini kontribusi kita bukan soal seberapa besar, tetapi seberapa konsisten kita bisa melakukannya. Ukurannya tidak perlu banyak-banyak ya, tipis-tipis aja. Katakanlah sahabat semua saat ini sedang di level atau di tahapan saya baru bisa memilah sampah menjadi dua kategori mas, organik dan anorganik saja. Itu saja sudah keren banget. Justru itu yang kita butuhkan di saat ini, yaitu kemauan sahabat semua. Semakin banyak teman-teman yang menonton tayangan ini yang tergerak untuk melakukan proses composting dengan memiliki 2 tempat sampah gitu. Jadi tempat sampah yang organik dan yang anorganik itu aja dulu. Miliki 2 tempat sampah itu dulu sebagai langkah awal teman-teman melakukan proses composting. Bahwa setelah itu nanti masuk ke bank sampah, ke pemilahan-pemilahan yang lebih detail, itu bisa kita obrolkan lebih lanjut. Namun tidak akan ada pemilahan di bank sampah, tidak akan ada penimbangan di bank sampah apabila tercampur dengan sampah organik. Titik akhir dari diskusi. Jadi kalau kita tidak melakukan proses yang awal ini, yaitu memiliki 2 tempat sampah yang organik dan anorganik, dan kita melakukan pemilahan bahan-bahannya, nah maka tidak akan ada tuh bank sampah. Jadi proses pemilahan edukasi adalah sebuah titik terpenting di dalam proses composting. Dan melalui ngobrol-ngobrol sore hari ini, lalu kemudian tayangan-tayangan saya di channel YouTube saya terkait dengan composting, ekoenzim dan sebagainya, itu adalah sebagai salah satu upaya, sebuah sarana, sebuah katakanlah, walaupun saat ini saya sedang berfokus mengembangkan sebuah platform untuk belajar atau mengasah literasi digital kita dan anak-anak kita. Nah,
Tapi saya tetap berusaha mengalokasikan waktu untuk kemudian ngobrol-ngobrol seperti ini, merefleksikan apa yang saya ketahui dalam hal composting dan urban farming selama seminggu ini. Untuk apa? Untuk bisa membersamai teman-teman bahwa proses composting ini memang proses seumur hidup, proses lama-lamanya kita gitu. Dan semakin kita menyadari untuk segera melakukannya sekarang juga, maka masa depan kita yang katakanlah mungkin sudah diprediksi akan dipenuhi sampah bisa jadi tidak terjadi gitu. Karena apa? Kita menyadarinya mulai saat ini juga. Yuk sahabat semua, kita mulai memilah dan mengolah sisa bahan organik kita dengan cara apapun. Kalau untuk teman-teman yang mungkin ingin tahu atau didampingi secara intens mengenai bagaimana proses mengompos di rumah yang bisa Anda lakukan yang paling visible, Anda bisa lihat di channel YouTube saya. Kalau mau didampingi secara step by step, saya punya pelatihan online namanya pelatihan composting online. Nah, ini linknya ada di bawah ini, silahkan langsung teman-teman mendaftar saja kalau membutuhkan pendampingan secara langsung bagaimana composting day by day, step by stepnya, supaya kemudian teman-teman bisa melakukan proses composting dengan kapasitas yang teman-teman miliki. Karena kalau katakanlah kita mau, saya baru mau ngompos kalau ada alat komposternya, ya terus kapan mulai ngomposnya gitu. Karena ya kita kan setiap hari makan, setiap kita makan selalu ada sisa bahan organik, bahkan ya kita akan selalu menghasilkan sampah. Jadi kalau kita tidak memulai dari sekarang, ya kapan gitu. Dan selalu ada cara untuk teman-teman bisa mengolah sisa bahan organiknya. Dengan cara apa? Nanti kita bisa obrolkan bersama di ngobrol sore yang lainnya. Dan jawabannya sudah banyak kok di channel YouTube saya, tinggal teman-teman elaborasi saja di sana. Baik sahabat semua, terima kasih banyak sudah menemani ngobrol sore urban farming kali ini. Saya lihat ada Kak Lulu Sianita bergabung di akhir-akhir obrolan. Silahkan disaksikan tayangan ulangannya Kak, kalau ada hal-hal yang dirasa terlewat dan perlu ditonton kembali. Dan tayangan ini akan saya relay, akan saya posting juga di channel YouTube saya di Rumah Hijau Net dan juga di Spotify-nya Rumah Hijau Net ngobrol sore urban farming, untuk menjadi dokumentasi perjalanan composting dan urban farming saya selama perjalanan hidup saya. Ya, siapa tahu ini bisa menjadi inspirasi dan bisa mengajak dan memberikan sebuah contoh bahwa proses composting ini sangat mudah dan bisa kita lakukan bersama-sama. Baik sahabat semua, terima kasih. Sampai kita ketemu lagi di ngobrol sore urban farming episode yang selanjutnya. Terima kasih, selamat mengompos. Oh iya, saat ini postingan ini, rekaman ini dibuat di dalam kondisi kita masih di masa pandemi. Tentunya kita sama-sama mengingatkan, yuk kita menjaga protokol kesehatan di tempat kita masing-masing. Ingat 5M ya sahabat semua, selalu pakai masker, selalu menjaga jarak, cuci tangan sesering mungkin, mengurangi mobilisasi keluar kalau memang tidak hal yang penting, dan kalau memang harus keluar ya sangat kita menjauhi kerumunan. Hati-hati dengan hal-hal yang sifatnya bersama-sama dalam waktu lama, intens. Nah, itu kita perlu kemudian menjaga diri kita supaya berjarak. Oke, betul sekali, benar sekali Kang Wahyu Dide, itu dia nama perusahaannya yang saya datangi waktu itu. Terima kasih Kang Wahyu Dide. Oke, terima kasih sahabat semua untuk ngobrolnya sore hari ini. Semoga selalu sehat supaya kita bisa terus berkarya sesuai dengan bidang karya kita